Assalamualaikum. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Ande Andaka. Nama saya Padli Paujan. Perkenalkan, saya Ira Azahra. Saya Nabila Eliana Putri Jahra. Kami akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Tarumanagara. Kita mulai ya. Kerajaan Tarumanagara. Apa aja sih yang mau kita bahas? 1. Sejarah terbentuknya Kerajaan Tarumanagara. 2. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanagara. 3. Pasca kepemimpinan Raja Purnawarman. 4. Prasasti mengenai sejarah Kerajaan Tarumanagara. 5. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanagara. Sejarah terbentuknya Kerajaan Tarumanagara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 hingga 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasingawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salangkayana. Raja Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasingawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman VIII, Raja Kerajaan Salakanagara yang berkuasa masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasingawarman pun membangun Kerajaan Tarumanagara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Negara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanagara berada di tepi Sungai Citarum. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanagara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaan yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri Kerajaan Tarumanagara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanagara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanagara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanagara ini pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanagara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanagara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanagara adalah Hindu. Raja Jayasingawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kaligomati. Setelah itu tahta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jayasingawarman, yaitu Dharmawarman. Raja Dharmawarman memerintah pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Sayangnya tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanagara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanagara. Nama raja dari Kerajaan Tarumanagara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanagara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Mahapura Sajagatpati. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanagara tertulis, kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanagara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi,
Raja Purnawarman memperbaiki kali Gangga hingga sungai Suba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran sungai Cipu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun sungai Sarasa atau sungai Manuk Rawa atau sekarang lebih dikenal dengan sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur sungai Gomati dan sungai Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Diraja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan sungai Candrabaga sendiri, menurut para ahli, dikenal sebagai sungai Bekasi sekarang. Terakhir, pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Perlu diketahui, sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian, pertanian, dan perdagangan pada saat itu. Pasca kepemimpinan Raja Purnawarman. Setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian digantikan anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta, Raja Candrawarman menggantikannya pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Sepeninggalan Raja Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Raja Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Raja Sudhawarman pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Raja Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Raja Nagajayawarman pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Hingga raja terakhirnya adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman tidak memiliki putra. Ia hanya memiliki 2 orang putri. Putri sulung Raja Linggawarman bernama Putri Manasih. Putri Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu Raja Linggawarman bernama Putri Sobakancana menikah dengan Dapunta Kyang Sri Jayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tarumanegara. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tarumanegara dikatakan maju karena sudah tertata rapi dan telah ada pemanfaatan teknologi untuk menunjang kehidupan. Berdasarkan berita Cina dari catatan Fahin, diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan cula badak, kulit penyu, serta perak. Guna memajukan pertanian dan perdagangan, Raja Purnawarman menerapkan teknologi pengairan. Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penggalian seluruh air yang dinamakan Sungai Gomati. Perintah tersebut tercantum pada prasasti Tugu Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Pembangunan saluran air itu sangat besar artinya, karena dapat mengairi daerah persawahan penduduk, mencegah banjir pada saat hujan, mencegah kekeringan pada saat musim panas atau kemarau, dan sebagai sarana lalu lintas barang dari pedalaman ke daerah luar yang berbatasan dengan pantai. Prasasti mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari 7 buah prasasti yang berkisah tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara.
Sebagian besar prasasti-prasasti itu ditemukan di daerah Bogor, dan penamaan 7 prasasti tersebut didasarkan pada lokasi penemuan masing-masing prasasti. Kita bahas satu persatu ya. Prasasti Ciaruten. Pertama, ada prasasti Ciaruten. Pada prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten ini berisi Fikrantasya Vanipat, Srimatah Purnavarmanah, Taruma Nagara Rendasya, Visnoriva Padat-Vayam. Arti dari tulisan tersebut adalah, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu pemelihara. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Bekas telapak pada prasasti Ciaruten melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Disebutkan bahwa kedudukan Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu, dewa dalam kepercayaan Hindu yang bertugas memelihara alam semesta. Artinya, Raja Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai tanda keaslian, mirip tanda tangan pada zaman sekarang. Bukti prasasti Ciarutan. Prasasti Kebon Kopi. Kemudian, tidak jauh dari prasasti Ciaruten, ada juga prasasti kebun kopi yang ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimat yang tercetak pada prasasti kebun kopi adalah Jaya Visalasya, Tarumendrasya, Hastina, Airwaitabasya, Vibatidam Padadyayam. Arti dari kalimat tersebut adalah, di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara dan kejayaan kerajaan. Airawata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Kahyangan. Bukti prasasti kebun kopi. Prasasti Jambu. Prasasti ketiga adalah prasasti Jambu yang ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkak, Bogor. Isi prasasti ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara, baginda termasyhur, gagah berani, jujur, dan setia menjalankan tugasnya. Prasasti Cidanghiang. Prasasti keempat adalah prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Pawala dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Bukti prasasti Jambu dan prasasti Cidanghiang. Prasasti Pasir Awi. Prasasti kelima adalah prasasti Pasir Awi yang ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Namun, sayangnya prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli, jadi kita belum bisa tahu apa isi dari prasasti Awi ini. Prasasti Muara Ciaten. Selain prasasti Pasir Awi, ada juga prasasti Muara Ciaten yang belum bisa dibaca oleh para ahli. Prasasti keenam ini ditemukan di tepi sungai Cisadane. Bukti prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Ciantan. Prasasti Tugu. Terakhir ada prasasti Tugu. Prasasti ini menjadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu sudah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan mengenai pembangunan seluruh air yang panjangnya 6.112 tombak. 6.112 tombak itu setara dengan 11 km. Aliran air itu diberi nama Gomati yang dibandun dalam 21 hari. Bukti prasasti Tugu. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Dari ketujuh prasasti tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau waktu itu di Jawa Barat sudah ada kerajaan yang besar dan makmur, yaitu Kerajaan Tarumanegara.
Namun, sayangnya kejayaan Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Dalam catatan sejarah Kerajaan Tarumanegara, salah satu contoh kemunduran yang terjadi saat itu adalah pemberian wewenang pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya. Karena tidak disertai hubungan dan pengawasan yang baik, para raja bawahan merasa tidak terlindungi dan tidak diawasi oleh Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, pada masa itu muncul kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang menimbulkan terjadinya pemberontakan. Hingga akhirnya saat Raja Kerajaan Tarumanegara terakhir, yaitu Raja Linggawarman, tidak memiliki anak laki-laki, pamor Kerajaan Tarumanegara pun semakin merosot. Kerajaan Tarumanegara akhirnya pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Raja Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman, sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Raja Wretingandayun. Sekian penyampaian materi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapannya. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.